Mengapa narasi kecurangan pemilu muncul menjelang Pilpres? Apa yang disasar oleh para kandidat yang semuanya mendorong agar tidak ada pelanggaran dan pemilu ini berlangsung demokratis? Kita akan langsung membahas ya bersama dengan pakar Mikro Ekspresi, Kirdi Putra dan pakar komunikasi politik M. Kodari. Ya, saya sapa langsung Mas Kirdi, Bang Kodari, selamat petang. Selamat petang. Oke, Bapak-bapak ini kita langsung saja ya. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana para capres dan juga cawapres ini menyampaikan narasi kecurangan. Saya mungkin awali dari Mas Kirdi terlebih dahulu. Kalau melihat mulai dari tadi Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, juga Pak Ganjar, masing-masing menyampaikan dengan diksi-diksi yang berbeda, ekspresi yang berbeda-beda. Yang bisa dibaca apa nih Mas? Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari Pak Anies sendiri kan seperti biasa. Wajahnya, kata-katanya sifatnya normatif. Jadi tidak banyak terjadi perubahan dalam ekspresinya. Cuman memang kalau kita perhatikan bahwa kata-kata Pak Anies ini bahwa misalnya hubungannya dengan aturan hukum dan sebagainya, memang semua kecurangan itu kan hubungannya sama hukum. Salah, tidak boleh gitu. Tetapi ada kata-kata Pak Anies sendiri sebetulnya di salah satu tempat lain sebetulnya ya, yang menyatakan bahwa tahun 2004, 2009, 2014, 2019 gitu nggak ada gitu dibilang. Sekarang ada. Sebetulnya kalau kita perhatikan, saya sampai cari data soalnya. Yang sebetulnya ada, selalu ada gitu loh. Itu buat saya jadinya tanda petik digunakan buat kampanye aja gitu. Tidak salah. Tapi bahwa kata-kata itu sebetulnya sudah ada sebelumnya. Coba kita perhatiin 2019 lalu. Dalam proses menuju ke arah pemilihan kan ada aja sebetulnya yang bilang, oh ini kalau curang nanti kan ada. 2014 ada, sebelum-sebelumnya juga ada kok. Oke, itu Pak Anies ya? Kalau kita bicara bahwa yang disampaikan lain lagi oleh Pak Ganjar misalnya gitu ya, kan sebetulnya ya, kalau satu pihak bilang ada yang bahwa ini ada kecurangan, pihak lain sebetulnya kayaknya berebut menggunakan itu juga untuk tanda petik, kalau bahasa kita sekarang konten kali ya istilahnya ya. Jadi sama-sama bilang, oke, ini kalau ada kecurangan jangan sampai begini. Itu kan cuma biar pihak ini nggak dibilang curang karena ini nggak ngomong curang. Coba perhatiin deh, itu kan cara dan pola komunikasi. Jadi narasinya sama semua, kurang lebih begitu sama ya? semua, iya. Nah itu yang menarik, saya mau ke Bang Kodari kalau gitu ya. Ini kan sebetulnya pemilu belum berlangsung ya, tapi narasi kecurangannya muncul ke publik. Ini apa? Apa yang mendasari dan kenapa isu ini dihembuskan? Atau memang sengaja dihembuskan? Atau memang ketiga capres-capres ini sudah ada mengendus indikasi ada kecurangan? Pertama saya kira kali ini kan ada pro kontra di MK ya. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa keputusan di MK itu suatu keputusan yang ya wajar saja, karena MK itu pengadilan norma, bukan pengadilan pidana. Jadi tidak ada yang namanya konflik of interest dalam pengadilan norma. Siapapun bisa mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, dikatakan juga bahwa justru memang di MK itu untuk mengubah undang-undang yang dianggap melanggar hak azazi dari warga negara. Di sanalah tempat untuk mengadu. Tapi di sisi yang lain kan ada tudingan bahwa karena ketua MK atau salah satu hakim MK pada waktu itu punya hubungan keluarga dengan Gibran, maka ini adalah suatu pelanggaran, katakanlah begitu. Saya kira itu salah satu alasannya. Tetapi yang kedua yang mungkin saja terjadi juga pada hari ini adalah sebagai semacam katakanlah alat untuk mendelegitimasi pasangan yang sedang kebetulan unggul, yaitu Prabowo Gibran, dan memang juga untuk mendelegitimasi calon yang dianggap diuntungkan oleh proses di MK tadi, yaitu Gibran atau pasangan Prabowo Gibran. Jadi diharapkan dengan delegitimasi yang terjadi dengan wacana kecurangan itu, maka kemudian suaranya itu akan geser ya, terutama dari Prabowo Gibran kepada katakanlah Ganjar dan Mahfud. Walaupun sebetulnya kalau wacana kecurangan ini diperluas, maka kemudian terjadi ketidakpercayaan atau ketidakpuasan yang meluas kepada Pak Jokowi, maka sesungguhnya yang diuntungkan itu adalah kandidat yang jelas-jelas pada tempat oposisi, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bang Kodari, gitu. mungkin Jadi, sampai sana dulu. Ini saya ingin mendalami, kalau memang ini tujuannya untuk mendowngrade salah satu pasangan capres-cawapres ya. Tapi kenapa kemudian narasi ini muncul dari ketiganya loh, Bang Kodari? Iya. Oh, jadi gini, sebetulnya kan setiap kontestasi itu, baik Pilpres maupun Pilkada, seperti kata Mas Kirdi tadi, selalu diwarnai dengan isu kecurangan. Ya semua kontestasi itu akan diwarnai. Iya, gitu ya? Walaupun ya tadi seperti dikatakan, anehnya tahun 2024 ini munculnya di awal gitu. Biasanya isu kecurangan itu baru muncul setelah coblosan terjadi, lalu kemudian ada penghitungan suara,
Lalu ada pihak yang diumumkan menang dan ada pihak yang diumumkan kalah. Nah, kalau itu kenapa sedini ini, Bang? Ya itu tadi, pertama ada presiden pro kontra di MK, yang kedua sebagai alat politik untuk mendelegitimasi paslon yang dianggap diuntungkan atau berada pada posisi front runner. Tapi kan Pak Prabowo juga sendiri menyuarakan soal ada kecurangan itu, maksudnya juga cukup berapi-api tentang itu. Ya kan begini, kita kalau bicara wacana, sebetulnya kan kita bisa melihat frekuensinya. Kalau Pak Prabowo mungkin ya sekali dua kali barangkali begitu ya, dalam kerangka misalnya kayak di MK kan, kayak di KPU kan itu sesuatu yang normatif gitu. Kalau pasangan Anies Muhaimin saya kira juga agak, sebetulnya nggak terlalu sering mereka ini ngomong soal ini. Mereka itu ngomong, tetapi kalau saya perhatikan diksi-diksinya biasanya bukan kecurangan, umumnya menggunakan kata netralitas gitu. Kita mengharapkan ya penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemerintahan untuk bersikap netral. Kalau saya perhatikan diksinya tuh lebih netral, bukan bilang curang. Nah, yang lebih sering bilang curang ini kan kelihatannya pendukungnya atau kubunya Mas Ganjar. Bahkan Ibu Megawati sendiri dalam pidato yang terakhir itu, pidato yang langka itu kan bicara mengenai soal kecurangan, bahkan dengan atribut-atribut, misalnya di sebelah kanannya ada patung Dewi Keadilan yang matanya ditutup dan seterusnya. Jadi saya melihat ya wacana kecurangan ini pada hari ini paling sering dikeluarkan oleh kubunya Mas Ganjar ya dan Pak Mahfud begitu. Dan ya analisanya adalah karena pasangan ini yang dalam tanda kutip ya merasa paling dirugikan dengan keberadaan Gibran pada posisi Pak Prabowo gitu. Karena gitu, dan dilalah itu kan yang kita lihat pada hari ini dengan munculnya hasil-hasil survei itu, bahwa pasca deklarasi pasangan calon, baik survei-survei akhir Oktober maupun awal-awal November menunjukkan terjadi peningkatan pesat dukungan kepada Prabowo, dan jaraknya itu menjauh, Ganjarnya menurun ketika ada Gibran pada posisi Prabowo Subianto. Jadi saya kira di antara, kan begini, orang mau berkompetisi itu kan biasanya adu visi misi, adu track record, ya kan, adu beauty contest lah, katakanlah begitu. Tetapi sebetulnya bukan cuma sekedar beauty contest, karena jurus politik itu ada dua macam. Pertama ngangkat, itu beauty contest itu tadi, tapi ada juga jurus nginjek. Nah ini jurus nginjek gitu loh. Yang nginjeknya itu dengan mengatakan lu curang lu, gitu. Oke Bang Kodari, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Firdy. Kalau tadi Bang Kodari menyampaikan bahwa narasi kecurangan pemilu ini muncul tujuannya atau goalsnya adalah untuk mendowngrade salah satu pasangan capres-cawapres. Itu terlihat nggak ekspresinya? Loh, dari ketiga ini atau seperti apa? Kalau buat saya ya cukup terlihat bahwa kemudian katakanlah senjata kecurangan itu pasti digunakan oleh salah satu pihak yang tanda petik merasa bahwa satu, dirinya dirugikan oleh satu atau lain hal, sudah pasti. Atau yang kedua bahwa kemudian kan gini ya, kita di sini kan penonton. Kita pasti ada orang-orang di atas itu, contoh yang disebutkan tadi oleh Mas Kodari itu adalah Bu Mega misalnya. Bu Mega, Pak Prabowo, para pimpinan-pimpinan partai ini, mereka itu pasti tahu sesuatu di dalam yang tidak mereka buka keluar. Sehingga mereka begitu mengucapkan sesuatu, kalau saya itu nggak berani bilang bahwa oh ini ngawur ngomongnya, karena pasti ada sesuatu yang mereka ketahui. Dan ada yang tidak mungkin nggak sanggup nahan kayak Bu Mega misalnya gitu ya, langsung ngomong wah jeger gitu, yang mungkin bisa disampaikan dengan lebih elegan gitu jadinya. Saya sepakat bahwa akhirnya dalam politik ada dua cara, yaitu dengan cara yang tadi misalnya mengangkat dirinya setinggi-tingginya, ada dengan nyikut temen sebelahnya dengan sampai sejatuh-jatuhnya gitu. Tetapi kalau kita perhatikan, semua yang berkontestasi ini sebetulnya pernah melakukan hal itu gitu loh. Ganjar ya karena baru sekarang gitu istilahnya, tapi ketika pemilihan dulu jadi gubernur apa nggak melakukan itu juga misalnya. Kalau tadi kan kita lihat ya, ini sudah dari para capres yang berbicara. Salah satunya juga menarik Mas Kirdi, pernyataan dari cawapres dari Anies Baswedan, yaitu Caimin, yang pada saat pengambilan nomor urut ini bahkan mengatakan Pilpres itu seperti sepak bola. Jadi kalau ada kecurangan, viralkan. Nah ini juga apakah bisa ditangkap bahwa narasi soal arahan kecurangan ini juga disampaikan oleh para cawapres. Bagaimana melihatnya nih Mas? Oh iya, kan seperti juga Gibran sendiri kan juga ngomong kalau ada kecurangan ya laporkan. Tapi coba yuk kita cari yuk, di YouTube banyak kok gitu loh. Kalau di 2019-2014 kan rata-rata orang-orang juga yang para calon itu kan ngomongnya gitu, kalau ada kecurangan laporkan gitu. Nah, tetapi dari apa? Sisi yang biasanya merasa unggul, sisi yang nggak unggul, termasuk 2014-2019, kubunya Pak Prabowo pun teriak-teriak curang juga.
Gini maksud saya, ini bukan sesuatu yang aneh jadinya. Saya masih ingat sekali ketika timnya Pak Prabowo bilang bahwa di 2019, 2014, wah ini ada kemungkinan kecurangan. Nanti kalau curang maka itu ada, gitu ya. Biasa gitu maksudnya. Oke, itu kecurangan selalu ada di setiap pemilu tadi kalau Mas Kiri menyampaikan. Dan di nanti setiap kita kelompok. Setiap kelompok. Oke, Bang Kodari, nanti kita coba Oke, bahas nanti kita lebih bahas. lanjut ya, termasuk juga pernyataan dari Prabowo Subianto menyebut percaya sama KPU dan kecurangan pemilu berarti mengkhianati rakyat. Kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.